yang dipertunjukkan oleh calon-calon pemimpin kita. Dan mestinya ya kita ya alhamdulillah kalau di sini kan pendukung 01 semua ya Pak Haji ya. Ada yang 04 ada? Nggak ada ya. Karena caranya juga ada 04. Ya, saya kira ini pendukung 01 semua. Bapak sekalian yang saya hormati, ini saya cerita dari pengalaman. Kenapa kemudian Pak Anies menyampaikan bahwa hari ini kita tidak cuma punya kewajiban untuk memenangkan 01 Pak Anies dan Pak Muhaimin. Tidak. Karena kalau kemudian beliau jadi di parlemennya kalah, lemah, maka ya menurut saya ini awal dari kehancuran seorang pemimpin kalau di Indonesia. Karena demokrasi di kita adalah demokrasi yang bukan terpimpin tetapi demokrasi yang banyak yang menang. Ya. Saya contohkan ini contoh yang di apa namanya level rendah aja, level rendah ya, di kabupaten Bapak. Sebuah kebijakan itu dalam rapat-rapat pembahasan raperda, contoh Bapak, raperda di Kabupaten Brebes itu, mohon maaf hari ini teman-teman dewan yang Bapak Ibu pilih dulu 2019 itu saya ini kejelekan tapi harus saya sampaikan, itu rata-rata presentasinya di bawah 50% yang mau rapat hadir untuk membahas peraturan-peraturan daerah. Karena kebetulan saya ketua badan pembentukan peraturan daerah. Artinya kalau dari segitu aja anggota dewannya lemah, maka yang akan masuk, yang akan mencoki itu adalah ketua partai, Pak. Ya. Di Indonesia kemarin disampaikan oleh salah satu ketua Komisi 3 di DPR RI, dia mengatakan bahwa gimana mau dibahas, gimana mau disahkan terkait dengan undang-undang sita aset apa-apa lah yang terkait dengan yang korupsi kemudian diambil hartanya. Dia mengatakan bahwa jangan ngomong ke dewan, ngomongnya ke ketua umum partai. Ya. Sementara kalau umpama kita nanti kalah, ya presidennya menang, kemudian di parlemennya kita kalah umpama ya, hanya beberapa kursi, PKS beberapa kursi, PKB beberapa kursi, Nasdem sama Partai Umat umpama kursinya sedikit, maka tetap kebijakan itu akan mengganggu pemerintahan yang berkuasa. Apalagi di Indonesia, karena di Indonesia mohon maaf, politik kita itu politik transaksional, Pak. Jadi bukan kebijakan, tapi transaksional di kita itu. Percis sama, mohon maaf tidak beredakan rakyat kita. Hari ini saya muter-muter Pak, muter-muter itu rata-rata nggak tanya program saya. 99% itu tanyanya, Pak harga bagi duit enggak, kan rusak Pak. Ya amplop ceritanya duit rusak negara kita Pak. Ya, kalau ceritanya seperti ini, nanti kebijakan di pusat pun sama. Contoh calon presiden yang nanti akan menang itu adalah calon presiden yang dikasih modal kuat oleh para cukong. Maka alhamdulillah di Banjar 01 juga didukung oleh cukong, Pak Haji Faisal dan Pak Haji Toha dan yang lainnya luar biasa. Karena memang politik ini di Indonesia ini, politik ini kosnya tinggi Pak. Kalau bukan karena kita rakyat masyarakat yang kemudian menghasilkan pemimpin, maka yang akan main adalah ya cukong-cukong itu Pak. Dan cukong itu yang kemudian akhirnya akan merubah kebijakan di negara kita.